Yo, hello guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan rekapan dari sebuah anime yang berjudul Garo Honno no Kokuin yang telah memasuki pada part keempat. Dan part keempat ini Mimin langsung rekam 4 episode ya guys, agar partnya itu nggak kebanyakan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jika kalian suka dengan konten yang Mimin sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Oke lah guys, tanpa berbasa-basi masuk intro dan selamat menonton guys. Pada awal cerita, kita diperlihatkan dengan wisma tempat Leon dan Gehrman tinggal sedang dikepung oleh pasukan kerajaan Valiante. Dikarenakan Ibu Wisma menduga kalau Leon itu adalah Pangeran Alfonso yang menjadi buronan guna untuk mendapatkan hadiah. Lantas dengan bergegas Leon mencoba untuk lari dari pengejaran pasukan Valiante. Sampai Leon bertemu dengan anak buah Mendoza sebelumnya. Orang ini bernama Bernardo, sehingga pertarungan tipis-tipis pun terjadi. Dalam saat kritis, untung saja Leon diselamatkan oleh Emma. Tapi sangat disayangkan, Leon terjatuh dari ketinggian yang membuat ia pingsan seketika. Sebangunnya dari pingsan, tiba-tiba Leon telah berada pada sebuah perumahan. Dan alangkah tak disangkanya lagi, Leon di sini sama sekali tidak mengingat identitasnya. Tapi entah bagaimana, Leon dikira orang-orang adalah Pepe, warga di pedesaan ini yang beberapa hari yang lalu menghilang. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan orang yang menamakan Leon. Satu bernama Gata yang cewek, dan bapak-bapak tua ini kita panggil aja Pak Tua. Kemudian sebagai refreshing, Leon diajak oleh Gata, adik dari Pepe tapi bukan adik kandung, untuk jalan-jalan santuy di desa mereka. Di sini dengan berterus terang Agatha mengajak Leon untuk menikah dengannya. Karena dari dulu Agatha telah menyimpan perasaan terhadap Pepe. Malam pun tiba, dapat terlihat Agatha dibawa oleh abang badut misterius. Sedangkan Leon pada akhirnya ingatannya telah pulih. Dan seketika, Leon juga tersadar bahwa si Patua itu adalah Kemis Makai. Lantas Leon bertanya, apa tujuanmu dan apa maksudmu melakukan hal ini? Lantas Patua menjelaskan, ia menghapus ingatan Leon agar Agatha bisa bersama dengan kakaknya. Ya, walaupun itu bukan si Pepe melainkan si Leon. Di sisi lain dapat kita ketahui, ternyata babang badut misterius yang membawa Agatha tadi atau sebelumnya adalah Pepe yang asli. Beralisin kembali karena Agatha yang tak pulang-pulang, Leon di sini berniat untuk mencari Agatha. Hingga sampai Leon pada tempat tua di pedesaan itu. Dan Leon di sana bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu berkata bahwa Agatha dibawa oleh Pepe menuju ke suatu tempat. Setelah mengetahui tempat tersebut, Leon dengan bergegas berlari untuk mengejar Agatha dan Pepe. Singkat cerita, Leon pada akhirnya berhasil menjumpai Pepe. Di sana Pepe membawa Agatha dan beberapa anak pedesaan. Mungkin saja Pepe ini ingin menjual Agatha dan anak-anak pedesaan itu pada seorang penada. Dapat kita ketahui juga, Pepe ternyata telah menjadi horor karena beberapa hal tragis yang dialaminya dulu. Maka alhasil, pertarungan Leon dan Pepe pun dimulai. Namun tak perlu waktu lama, Pepe dapat dikalahkan. Dan Leon langsung bergerak untuk kembali ke kerajaan Valiante. Singkat cerita, kini Leon telah sampai di kerajaan Valiante. Keesokan harinya, saat jalan-jalan santuy, Gehrman bertemu dengan seorang wanita yang bernama Irene.
yang sedang dikepung oleh sekelompok orang. Maka sebagai lelaki, German mencoba untuk menyelamatkan wanita tersebut. Ia walaupun menyelamatkan itu dalam artian membawa wanita tersebut melarikan diri. Pelarian mereka terhenti sampai mereka bertemu dengan sebuah gubuk dan mereka memutuskan untuk bersembunyi pada tempat itu. Irene menjelaskan bahwa orang-orang tadi mengejarnya karena ia ingin melecehkan Irene. Dan sebagai ucapan terima kasih, Irene mempersilahkan German untuk aham-aham dengannya. Alhasil, dengan bersemangat, German melepaskan seluruh pakaiannya. Namun tak terduga, wanita itu mencuri barang-barang German. Dan ternyata, Irene itu adalah anggota dari rombongan orang-orang yang mengejarnya tadi. Ia intinya siasat licik untuk mencuri dengan gaya. Kemudian Irene beserta rombongan pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, tanpa rasa malu German balik ke penginapannya dengan tanpa menggunakan selai pakaian sedikit pun. Lebih sialnya lagi, karena mencolok, German dikejar oleh pasukan Valiante karena German dikira sebagai seorang komplotan dari penyihir. Tapi untung saja German dapat melarikan diri. Namun German di sini bukannya balik ke penginapannya, tapi ia pergi untuk menemui Mbak Loli terlebih dahulu. Ia inti dari pembicaraan mereka mengenai kesatria hitam yaitu Bernardo yang berkhianat. Selanjutnya kita flashback di masa lalu German. Lebih tepatnya berpuluh-puluh tahun silam. Ternyata German, Anna, dan Bernardo dulunya adalah sahabat baik dan dalam satu kesatuan kelompok. Sebagai tim, mereka melakukan berbagai latihan untuk memperkuat diri. Hingga tak terduga, di sebuah malam yang gelap, mereka hampir tertangkap oleh pasukan Valiante. Namun dengan sukarela, kesatria hitam atau Bernardo membuat dirinya menjadi tameng agar German dan Anna dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu, informasi mengenai Bernardo hilang tanpa jejak. Pada masa sekarang di malam hari, German mencoba untuk mencari pakaiannya kembali. Tak lama datang pula Irene yang mewek meminta tolong karena bos pencuri yaitu Donato tiba-tiba menjadi monster. Alhasil, tanpa menggunakan zirahnya, German dapat membunuh horor itu dengan sangat mudah. Setelah itu, German memberikan penjelasan kepada Irene. Jika Irene terus berbuat kejahatan, maka Irene akan menjadi monster seperti Donato. Yang diakhiri dengan German dan Irene bermalam di gubuk tua tersebut. Di sisi lain dapat terlihat lambat laun kekuatan Alfonso makin meningkat. Beralih scene, kini Rafael meminta lokasi horor yang kuat kepada Mbak Loli agar Alfonso bisa berkembang makin pesat lagi dan lebih cepat lagi. Tak menjelang lama, datang pula Leon yang meminta informasi sama seperti Rafael. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Alfonso, Rafael menyuruh Alfonso untuk membunuh horor di Jalan Arvian yang terkenal angker. Keesokan harinya, mulai Alfonso OTW ke tempat tujuan. Dalam perjalanan, Alfonso memutuskan untuk berhenti di desa terdekat tempat tersebut terlebih dahulu. Tak terduganya, di sana juga ada Leon yang sedang membantu Alfonso, karena Alfonso sedang ditipu oleh pedagang barang antik. Dan tak sampai di situ, Leon juga menawarkan penginapan yang sama kepada Alfonso. Ya, walaupun itu dalam satu hari saja. Hingga tanpa sengaja, di tengah malam yang gelap mereka bertemu di sudut kota. Sungguh pertemuan yang tak terduga. Jadinya mereka jalan-jalan santuy dengan beralasan cari angin. Terdengar karena belum mengetahui identitas satu sama lain, mereka berkata agar lu pergi dari sini, karena tempat ini sungguh sangat berbahaya. Hingga pada akhirnya pintu cahaya terbuka dengan mereka berdua menyadari kalau satu sama lain dari mereka itu sama, yaitu pemburu horor.
Tiba-tiba bajai langkung, Horor muncul tanpa diundang, dan Horor langsung menyerang Alfonso dan Leon dengan membabi buta. Awalnya Leon menyuruh Alfonso untuk lari dari tempat ini, karena tempat ini sangat berbahaya bagi manusia seperti Alfonso. Namun Alfonso membulatkan tekadnya, ia akan mengalahkan Horor itu bagaimanapun caranya, agar dirinya dapat menjadi seorang kesatria Makai, sehingga dia dapat menyelamatkan kerajaan Valiante. Karena mendengar tekad dari Alfonso, pada akhirnya Leon memutuskan untuk bekerja sama dengan Alfonso, yaitu berbagi tugas untuk melakukan serangan efektif terhadap Horor tersebut. Namun tak disangka Horor itu belum kalah, dan ia melancarkan pancaran laser yang amat kuat. Dikarenakan waktu mereka yang tidak banyak lagi, Leon pun memutuskan untuk berubah menjadi kesatria Garo. Namun sendiri saja tidak cukup. Leon sangat terpojok dalam menghadapi Horor itu. Bahkan Leon terdesak dan hampir mati karena Horor tersebut. Namun untung saja, pada saat genting datanglah Raphael di sana. Tapi Raphael belum mampu mengalahkan Horor itu juga. Sehingga karena tak memiliki waktu yang banyak, di detik-detik kematiannya, Raphael mewariskan Zira Gaia kepada Alfonso. Dan karenanya Alfonso sekarang ini telah resmi menjadi kesatria Makai, yaitu Gaia. Pada akhirnya, setelah Horor dapat dikalahkan, Raphael bisa pergi dengan tenang. Beralih sisi, karena memiliki tujuan yang sama, Leon dan Alfonso memutuskan untuk bekerja sama dalam mengalahkan Mendoza. Selanjutnya, mereka memulai perjalanan menuju ke kerajaan Valiante kembali. Singkat cerita, setelah sampai di kerajaan Valiante, Alfonso di sini diperkenalkan dengan Emma. Dan pamannya tak lain dan tak bukan adalah German. Ya, walaupun pertemuan itu cukup memalukan. Alfonso di sini memperkenalkan dong kepada German kalau dirinya itu memiliki darah kesatria emas dan dia adalah saudara dari Leon. Tapi si German gak ngeh dan dia salah paham kalau dia berpikir Alfonso itu adalah anak dari Anna, dari pria lain. Belum sempat dijelaskan oleh Alfonso, si German udah pergi aja dengan kekecewaannya yang mendalam. Beralih scene di kerajaan Valiante. Kini kita flashback pada masa lalu Mendoza, yang mana ternyata ia diusir dan dicopot jabatannya sebagai alkemis Makai karena eksperimennya menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan. Tak sampai di situ, Mendoza juga dihukum dengan ia diberikan sebuah tanda yang tak mungkin dapat menghilang sampai ia mati. Setelah diusir, untuk meneruskan hidupnya, Mendoza bekerja sebagai kayak tabib gitu. Hingga secara pribadi, Mendoza direkrut oleh Raja Fernando menjadi tabib istana. Tak sampai di situ, Mendoza juga ahli dalam membuat strategi pertempuran, sehingga kerajaan Valiante makin ditakuti. Tapi walaupun begitu, Mendoza masih belum puas sebelum keturunan dari kesatria Makai maupun alkemis Makai lenyap dari dunia ini. Di masa kini kembali, Alfonso menyuruh Bernardo untuk mempersiapkan dirimu melawan kesatria Makai nantinya. Kita beralih scene, dipelatkan nih, German di sini masih depresi berat atas kecurigaannya tadi.
Jadinya karena tak tahan, Leon menjelaskan secara rinci tentang kesalahpahaman ini. Setelah semuanya telah clear, jadi Leon dan kesatria-makai lainnya mulai bergerak untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Valiante. Tapi di tengah perjalanan, Emma memutuskan untuk tidak mengikuti penyerangan ini karena ada misi berbahaya yang harus ia lakukan. Dapat terlihat pula dalam perjalanan menuju ke kerajaan Valiante, mereka menggunakan jalan tikus yang telah terbukti keamanannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan pula dengan Ratu Esmeralda yang sedang ditahan di menara kerajaan. Hingga dapat kita ketahui ternyata jalan tikus yang kesatria lewati itu merupakan tempat perkembangbiakan horor. Jadi dengan secara tiba-tiba horor langsung menyerang Leon and the Gang. Namun untung saja Leon and the Gang masih bisa meloloskan diri dari tempat tersebut. Dan mereka berhasil keluar dari lubang tikus itu. Namun tak sampai di situ. Dapatlah sekarang Bernardo sedang menunggu kedatangan mereka untuk melakukan one by one. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me. I'm better off all by myself.